time management tuh bukan hanya kita yang, ikut banyak kepanitiaan, organisasi, lomba, atau apa, tapi gimana kita efektif di situ. Jadi gitu sih, pintar-pintar ngatur dan cari celahnya sih. Karena, walaupun bareng juga pasti ada kayak gilirannya nggak sih? Semua kayak, pleno apa gitu kan, divisi ini dulu, baru ini kan kayak ada termin selang-selingnya. Nah itu efektifnya gimana? Walaupun double meet tuh menurut aku ada sih yang bilang nggak efektif atau apa, itu tergantung orangnya sih. Kalau orangnya bisa tahu celahnya gimana, pasti bisa efektif dua-duanya. Halo Genbiers, selamat datang di Dialog Genbi, menyajikan obrolan penuh dialogi rasa, tak sekedar kata tapi juga pengalaman berharga. Sebelumnya kenalin, nama gue Kevin Esa Julian, bisa panggil Kevin, dan hari ini gue akan jadi pemandu di acara podcast kita pada malam hari ini. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang penting teman-teman, atau Genbiers ya. Kita akan bahas suatu hal yang penting buat mahasiswa. Nah, kalau Genbiers sudah tahu, apa itu? Ya, tentunya adalah time management, teman-teman. Dan hari ini gue nggak sendirian, gue akan ditemani oleh dua orang narasumber yang keren-keren banget. Mereka udah implementasi apa itu time management dalam kehidupan mereka, dan tentunya mereka banyak organisasi, mereka banyak banyak kegiatan, tapi tidak melupakan kegiatan di perkuliahannya. Nah, seperti itu. Langsung aja gue undang, ada dua pembicara kita. Ada, panggil siapa nih? Kak ya? Atau nama aja? Nama aja nama. Ya, Lave sama Tamara ya. Boleh Ya, kenalin betul. dulu mungkin. Dari Lave dulu mungkin, nama, terus asal jurusan, sama sekarang sebagai apa kegiatan. Oke, halo Genbiar semuanya. Aku Lavea, bisa panggil Faye, Lave, atau terserah yang namanya kalian aja. Kebetulan aku fresh graduate dari teknik industri, baru kemarin banget nih lulus di Januari. Alhamdulillahnya jadi pembuka nih di angkatan 2018 karena ikut program akselerasi di FRI. Jadi 3,5 tahun selesai kuliahnya jadi sarjana teknik. Wah, Salam kenal semuanya. oke, salam kenal Lave. Nah, ini Lave keren banget tadi ya, 3,5 tahun kuliahnya. Mantap-mantap. Mungkin sebelum kita lanjut ke bahas selanjutnya, kita kenalan dulu sama Tamara. Tamara boleh kenalan diri. Oke, halo selamat malam para Genbiers. Kenalin, nama aku Tamara Udina Putri, boleh dipanggil Tamara. Atau biasanya kalau di kampus sih banyak yang manggil AWD karena kode asistennya AWD gitu, jadi dipanggilnya AWD. Saat ini aku sedang ada di semester 6 ya, di jurusan S1 Sistem Informasi. Salam kenal semuanya. Oke, salam. Nah, gini, hari ini kita akan bahas suatu hal yang penting tadi ya, sudah sempat gue singgung juga terkait time management. Nah, kalau menurut dari Lave sama Tamara nih, apa sih time management itu ya? Apa sih yang diatur, dan kalau sependapatnya teman-teman narasumber itu, apa sih time management menurut kalian? Ya, boleh dari Tamara dulu, Tamara. Oke, oke. Mungkin sebelum kita bahas ke time management, aku pengen ngasih tahu dulu kali ya, gimana apa ya, yang aku sekarang lagi jalanin juga gitu kebetulan. Nah, oke, jadi di semester 6 ini tuh jujur sebenarnya kerasa banget ya hektiknya gitu. Karena di semester 6 ini aku keterima di program Kampus Merdeka juga, Bangkit Academy. Terus aku juga sekarang tuh jadi koordinator asisten di lab aku, yaitu Daspro Laboratory, dan sekarang aku megang 2 praktikum. Praktikumnya tuh Alpro dan juga Basdat gitu. Nah, terus juga dalam waktu bersamaan aku juga kerja di salah satu perusahaan yang dimana aku di situ jadi freelancer gitu. Sebenarnya ya lumayan hektik sih kalau misalnya dipikir-pikir juga gitu. Cuma selama ini ya, selama aku ngejalanin gitu kayak organisasi, kan Genbi juga sekarang ada organisasinya juga gitu. Kalau aku sendiri sih, menurut aku ya dari yang kegiatan semua itu tuh time management tuh gimana caranya kita nentuin yang namanya priority sih sebenarnya gitu loh. Karena gimana ya, sebanyak apapun kegiatan kita gitu, itu tuh pasti bisa sebenarnya dikerjakan semua kalau misalnya kita benar-benar bisa ngatur yang namanya priority-nya gitu. Jadi gimana caranya kita nentuin, oh ini nih yang tugas ini atau meeting ini tuh lebih tinggi gitu prioritasnya, berarti kita dahului gitu. Kalau misalnya memang ada waktu yang bersamaan nih, pernah sih dulu
kejadian ada 3 meeting dalam waktu bersamaan. Untungnya online ya waktu itu. Mungkin Kak Lave pernah juga nih. Jadi malamnya ada 3 meeting. Nah, tapi di situ aku berusaha untuk datang semua gitu. Cuma aku nggak semuanya full gitu. Ada beberapa meeting yang harus aku tinggalin di pertengahan, tapi aku tetap join dan aku memberikan sesuai dengan tugas aku lah gitu. Misalnya aku disuruh ngasih progres, ya udah aku kasih progres dulu, baru nanti aku lanjut ke yang lainnya gitu. Karena sebelumnya juga aku tuh masuk di ada 2 lab gitu. Pertama kan 3 lab malah. Yang pertama tadi yang Industrial Laboratory, terus aku EDE juga setelah risetnya di Siswo, satunya dulu juga ERP Study Group gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi di ERP Study Group karena masa kepengurusan udah habis gitu. Jadi ya namanya time management tuh intinya gimana caranya kita naruhin namanya prioritas dan juga kita tahu gitu apa yang duluan harus dikerjakan gitu sih kalau dari aku. Siap, makasih Tamara atas ini ya, pendapatnya tadi ya. Kalau dari Tamara itu, time management kurang lebih dari skala prioritas ya, gimana cara kita nentuin prioritas yang mana sih yang pengen kita lakuin duluan gitu. Karena sebanyak apapun kegiatan kita, kalau kita tahu prioritasnya, menurut saya juga jadi lebih mudah kita aturnya gitu kan. Nah, itu kalau menurut Lave, apa terkait time management? Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kegiatan kita nih sebagai mahasiswa pasti kan nggak mau sih cuma kuliah aja, ngajar akademik doang. Pasti kita mengharapkan lah value lebih yang bakalan kita bisa implementasiin nantinya setelah lulus semua gitu. Terutama nih kayak magang, internship, terus freelance yang bakal nanti jadi penambah lah nilai value kita di CV kita. Nah, kebetulan aku juga ikut himpunan, lab, organisasi, kayak Genbi, terus ada juga kepanitiaan yang aku ikutin, terus jadi mentor di study group gitu yang di lab. Nah, itu gimana sih kadang-kadang kan kita ada tuh pasti yang kayak barengan harinya atau gimana. Pasti kan di namanya sebuah pleno atau agenda pasti ada gilirannya kan kayak divisi kita mungkin nanti dulu di termin setelah divisi apa. Nah, itu jadi kita pinter-pinter nyari celah sih kayak gitu biar semuanya tuh efektif karena banyak banget sih dari kita yang blunder nih tentang pengen FOMO banget nih ya kan apalagi sekarang kayak mahasiswa-mahasiswa tuh FOMO-nya karena banyak program-program keren yang baru kayak banyak startup yang bermunculan nih yang kayak looking for kayak hearing gitu apalagi itu kayak LinkedIn tuh pada berjejer ikut lomba dan lain sebagainya padahal harusnya kita gimana tuh nge-efektifin kayak percuma kita bisa magang di 5 startup terkemuka tapi kita nggak bisa show off kita nggak bisa perform nantinya malah kita yang jelek nggak sih di situ kayak sama Kevin jadi CEO of apa gitu ya punya anak magang ini dia keren nih pengalamannya banyak tapi sayang banget nih nggak perform nah itu sih menurut aku time management tuh bukan hanya kita yang ikut banyak kepanitiaan organisasi lomba atau apa tapi gimana kita how to make it buat efektif di situ. Jadi gitu sih, pintar-pintar ngatur dan cari celahnya sih. Karena walaupun bareng juga pasti ada kayak gilirannya nggak sih? Semua kayak pleno apa gitu kan divisi ini dulu, baru ini kan kayak ada termin selanjutnya. Nah itu pandai-pandai kita lah buat apa efektifnya gimana. Walaupun double meet itu menurut aku ada sih yang bilang nggak efektif atau apa. Itu tergantung orangnya sih. Kalau orangnya bisa tahu celahnya gimana, pasti bisa efektif dua-duanya. Itu sih menurut aku, guys. Oke, siap. Tadi berarti tergantung orangnya dan ternyata tuh kalau misalkan kita pengen manage time kita itu ya, kita tuh tadi kalau kata Lavi bilang jangan terlalu banyak kegiatan gitu ya. Nah ini pengalaman juga nih Lavi. Gue dulu tuh kayak gitu. Jadi pas baru masuk tuh pas jadi maba kan kayak baru dari SMA terus SMA kan dulu ikut kegiatan banyak ya. Kalau SMA kan kayak kegiatannya ya udah gitu-gitu doang kan nggak ada yang kayak oh ada apa yang bentrokan segala macam tuh nggak ada walaupun banyak tapi kayak cuman gitu doang kayak cuman oh datang rapat seminggu sekali udah nggak ada kegiatan lagi gitu nggak ada project nggak ada apa tapi kalau waktu itu gue nyoba tuh banyak banyak kegiatan kan pas di masuk kampus terus kayak wah keren banget gue kegiatannya banyak banget kan ada ikut sampai 4 gitu 4 UKM dan pertama emang kuat sih kayak ikut semua lama-lama kok kayak ada yang barengan kegiatannya terus ada yang bentrok juga kayak gitu kan sampai-sampai ini
kayak waktunya habis gitu, waktu seminggu itu udah habis, dan justru yang tadinya pengen kuliah pengen enjoy jadi kayak udah kemakan gitu loh, udah terlanjur masuk, terus kayak mau keluar juga bingung, katanya harus komitmen segala macam. Nah, kalau di posisi ini kalian pernah nggak kayak misalkan, udah ikut kegiatan nih, ternyata chaos. Nah, setelah chaos, apa sih yang teman-teman narasumber ini lakukan gitu? Apakah teman-teman ada yang mundurin diri, ataupun gimana sih caranya tuh untuk mengatasi hal tersebut ketika udah terlanjur masuk di kegiatan yang banyak dan itu nggak bisa kalian atur? Kalau dari Tamara mungkin. Oke, oke. Ini pertanyaan menarik banget karena baru saja merasakan hal yang sama ya. Oke, jadi gini, aku tuh selain tadi yang ada organisasi, terus ikut lab juga dan kerja gitu kan, aku nyempatin juga buat ikutan lomba. Nah, di lomba ini tuh kebetulan tim aku tuh ikut 2 lomba dan ternyata gitu, kami tuh kagetnya adalah timeline tuh berbarengan gitu. Kami nggak expect gitu waktunya berbarengan. Karena apa ya, awalnya tuh ngira range-nya aja yang sama, nggak persis banget gitu, taunya benar-benar persis gitu buat timeline-nya. Nah, akhirnya di situ kita nentuin tuh di satu tim, kita nentuin, oke, kita fokus aja ke salah satu lomba yang dimana kita yakin nih kita punya apa ya, change gitu loh di lomba itu. Akhirnya kita setuju bahwa untuk satu lomba itu kita ikutin seserius-seriusnya gitu. Tapi yang satu lomba yang lainnya terpaksa kita harus lepas gitu. Karena mungkin tadi aku ngambil juga dari Kalave kali ya, itu kayak apa ya, kalau misalnya kita pakai budaya FOMO nih gitu kan, itu kan pasti semuanya dipaksain gitu ya sampai benar-benar capek gitu. Tapi di situ kita nggak mau, karena apa? Lebih baik kita ikut lomba di satu tapi kita menang ketimbang kita ikut dua-duanya tapi malah mungkin nggak ada sama sekali change itu di keduanya gitu. Jadi lebih baik ya kita harus sacrifice lah mungkin salah satu gitu kan, biar kita bisa lebih apa ya, all in gitu di salah satu kegiatan yang memang kita mau fokusin gitu sih. Terus juga kalau misalnya yang tadi disebutin sama Kevin ya, buat kalau misalnya kita udah terlanjur masuk kegiatan terus taunya banyak banget di dalamnya gitu. Kalau aku pribadi sih biasanya aku tetap harus menjalankan itu semua karena masih tanggung jawab aku gitu ya. Karena kita juga udah komitmen nih dari awal gitu kan, udah kayak mungkin kita ikutan rekrutasi, udah capek-capek rekrutasi dan apa-apa. Nah dari situ kan kita udah tahu nih, oke, berarti kita punya komitmen nih di satu organisasi atau di beberapa tadi organisasi di dalamnya gitu. Ya otomatis gimana caranya kita cari celah gitu. Kita tetap bisa juggling gitu loh. Tapi mungkin ini aku ngambil salah satu quotes yang yang dikasih tahu juga sama salah satu cutting di lab. Katanya tuh gini, pokoknya setiap orang tuh harus tahu gitu seberapa limit kita bisa ngejuggling bola gitu. Jadi intinya know your limit lah gitu kalau misalnya memang terjadi. Tapi kalau udah terlanjur chaos gitu, ya udah at some point kalau misalnya kita ngomongin lomba ya berarti ada yang harus di-sacrifice. Tapi kalau kita ngomongin kegiatan kepanitiaan, ya mau nggak mau kita harus nyelesain yang sudah diberi tanggung jawabnya gitu. Kalau ngerasa chaos sih sering sebenarnya, apalagi dulu apa namanya waktu maba juga nyoba kayak kan ikutan taekwondo juga tuh, ikutan lomba dan lain-lain, terus ikut kepanitiaan juga, capek sih gitu. Dan akhirnya aku mutusin bahwa di semester selanjutnya aku nggak terlalu mau ikut di taekwondo dan aku fokus ke akademis aja gitu jadinya. Jadi it's about ini ya, kalau aku tuh sacrifice sih sebenarnya gitu dan know your limits lah. Dan sekarang akhirnya aku kayak berusaha untuk tahu gitu batasan aku di mana dan apakah aku bisa all in dan berkontribusi maksimal di tempat yang aku ada di situ gitu. Gitu sih. Oke, nah tadi itu ya teman-teman Genbiers, tips dari Tamara tadi. Gimana caranya Tamara itu, memang kegiatan banyak banget ya Tamara ya. Berapa, kalau di total itu tadi kan saya belum hitung tuh. Di total ada berapa kegiatan saat ini? Aduh, bentar. Oke, yang tadi kan pertama lab ya. Kalau di semester ini gitu, semester ini tuh lab itu megang 2 praktikum. Terus ada kerja tadi, terus ikut Bangkit Akademi, terus ikutan ini kan organisasi juga Genbi gitu, 4 berarti. Terus lomba gitu. Terus udah sih kalau di semester ini termasuk sedikit sih 5 gitu karena yang di sebelumnya mungkin yang lebih chaos lagi gitu. Makanya akhirnya aku mutusin buat oke, aku harus salah satunya harus keluar dan karena aku nggak mau ngasih kontribusi setengah-setengah gitu ke salah satu organisasi yang sebelumnya gitu. Nah, tadi banyak ya, ada 5 berarti ya. Berarti sebelumnya ada 10 kali ya, lagi lebih banyak banget. Dan udah ada yang sacrifice dari
Kalau di Ibaratnya tuh udah ada yang gugur dari to-do list-nya Tamara. Oke, kalau dari Lave gimana? Tadi pertanyaannya itu masih sama, terkait pernah nggak ada chaos gitu, terus cara menyelesaikannya gimana? Oke, kalau dari aku sih, kalau aku ngerasa aku nggak pernah chaos sih, karena aku gimana ya, bener sih pada, tapi tuh aku selalu bedain gitu, mana yang hubungan profesional, mana yang sama teman-teman gitu. Pasti kan kita kalau lomba nih, setidaknya at least sama cutting lah ya, cutting nggak beda jauh kan setahun 2 tahun sama teman-teman. Beda lagi nih sama kita yang kalau magang, pasti kan stakeholder-nya kayak orang-orang yang udah tinggi lah jabatannya, berpuluh-puluh tahun lebih tua dari kita, bahkan seumuran papa kita bahkan ya. Nah itu, mungkin aku bedain sih di situ, kayak ada waktunya aku harus bisa nih nge-switch gitu. Gimana kalau aku waktu aku sama teman-teman himpunan, teman-teman kepanitiaan, teman-teman lab, aku bisa ngekondisin aku sebagai Lavea yang mahasiswa. Dan kalau aku lagi magang atau lagi internship di tempat-tempat baru yang harus profesional, ya udah aku berarti Lavea yang hubungan kerja gitu kan. Pastinya kita beda sih ngomong sama mentor kita nih. Pasti kan kalau internship magang itu ada mentornya kan. Kebetulan aku pernah juga ikut DDB, terus itu tuh pasti beda kan kalau ngomong sama mentor yang kelasnya udah manajer lah ibaratnya, sama kita teman-teman yang seumuran nih kayak di Genbi juga nih. Kan pasti kan beda tuh. Aku tuh selalu kayak chaos-nya tuh gimana sih nge-switch-nya itu. Nah, kalau aku nge-switch-nya itu kalau sama teman-teman, aku selalu cari serunya. Jadi kayak, oh ya udah nih aku refreshing nih sama teman-teman aku. Jadi walaupun aku rapat, aku bisa jadiin seru-seruan, bisa bercanda bareng. Pasti beda kan kalau kita ngebercandain mentor kan ya gimana ya, kan pasti takut tuh ya, pasti sungkan lah ya dari kita, pasti nggak enak. Tapi kalau kita bercandain teman-teman pasti kan seru kan. Jadi itu sih menurut aku pembedanya. Jadi kalau kita hubungan profesional sama semuanya harus profesional sih, tapi beda kan kayak dari usia dan lain sebagainya. Kalau aku sih nggak pernah chaosnya karena aku bisa cari serunya. Jadi kalau walaupun aku rapat sampai malam ngerumusin apa sampai subuh pun kalau sama teman-teman pasti ada serunya, ada guyonnya lah ibaratnya kalau kata orang Jawa ya gitulah guyon bareng teman-teman. Beda lagi nih kalau sama mentor-mentor, pasti kan kita obrolannya beda gitu. Kalau sama teman lomba beda lagi juga karena gimana ya, aku nganggap teman-teman lomba aku tuh selalu ada serunya gitu loh. Jadi kan walaupun ada cutting-nya atau gimana, pasti tuh kita masih bisa tuh main bareng. Kadang-kadang ngejanji make gitu waktu offline. Karena waktu offline tuh ada asrama guys, aku dulu asrama kan. Di Telkom tuh ada asrama, di mana kita kalau jam 10 itu nggak boleh masuk gitu, dikunci. Nah, karena aku kan nggak mungkin tuh ya persiapan lomba cuma sampai jam 10 ya kan, nih dari Tamara sama Kevin, dan itu pasti kan harus sampai ya all out lah ya kan karena harapan kita adalah masuk FRI Bangga enggak deh ya gitu kan pasti pasti kan gitu ya, jadi kadang-kadang ini begadang di McD kan seru gitu, jadi sampai nginep di McD tuh sampai ngerjain lomba gitu. Terus kalau online jadi pasti kan lebih fleksibel nih, Zoom Meet kita bisa di mana aja. Tapi kalau offline tuh lebih berasa serunya guys, menantang sih. Karena offline tuh tempatnya beda-beda nih. Kadang-kadang di kepanitiaan A di sini, lab di sini, dan lainnya. Jadinya tuh seru sih kalau menurut aku merasa diri aku tuh enjoyin aja gitu loh. Padat tapi ya seru kalau kita tahu serunya gitu sih menurut aku. Oke, wah tadi tips dari Kak Lave itu bisa diimplementasikan ya yang biasa dan dianggap seru, maksudnya dibuat seru dari kegiatan-kegiatan gitu ya. Mungkin sama manajer ataupun yang di magang itu main juga, cuma mainnya beda ya, nggak main kayak yang sama teman-teman lomba gitu ya. Ada porsinya masing-masing gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen ngajak manajer misalkan ngopi ya nggak apa-apa kalau misalkan bisa gitu kan, dan dibuat enjoy aja. Sip. Nah, terus terakhir nih pengen tanya pesan ke teman-teman dari Lave sama Tamara terkait maba gitu ya. Maba kan ini kan baru masuk ya, jangan sampai kayak saya dulu tuh. Nah, itu gimana tuh?
cara mereka milih kegiatan dan supaya nggak chaos dan bisa diatur kegiatannya kayak gitu. Mungkin dari Lafe dulu. Oke, tips buat mabanya. Menurut aku tuh kalian harus ikut apapun yang kalian suka. Jadi walaupun banyak, tapi kalau kalian suka, pasti kalian bakal nemu serunya di mana. Nah, kalau kalian udah tahu tuh mana yang kalian mau, kan pasti kita punyalah passionnya. Semua passion kita ada di public speaking. Oh ya udah, berarti ikutin yang lombanya debat. Kalau kita suka desain, oh ya udah berarti kita fokusnya di lomba yang UI UX, atau kita suka research, kita ikutnya ya udah yang paper, terus KTI atau yang sebagainya, PKM juga. Kalau kita emang orangnya yang suka ide-ide baru lah, gagasan original itu boleh dituangin di organisasi-organisasi yang ada Telkom, banyak banget tuh. Mungkin kalian bisa tuh screening dulu. Pasti kan ada namanya UKM Fight nih, yang di Telkom tuh. Jadi kalian bisa tuh jalan-jalan. Kalau online gimana ya? Online berarti searching lah ya. Searching, ikutin webinarnya dan lain sebagainya itu. Cari yang emang kalian suka dan tertarik. Soalnya kalau menurut aku, sekeos-keosnya kita, se-happy-nya kita, kalau kita suka itu kayak ya udah suka aja ya, kayak kita suka sesuatu tuh walaupun orang lain berkata dia gimana-gimana, kalau kita suka ya udah kita enjoy ngejalaninnya gitu sih. Jadi jangan ke bawah FOMO sih. Jadi harus tahu bener-bener kamu tuh butuhnya apa gitu. Dan apa yang kamu mau. Gitu sih dari aku. Oke, siap. Makasih Lafe sarannya. Nah, kalau dari Tamara gimana? Oke, kalau saran dari aku adalah, mungkin kurang lebih aku setuju banget sih sebenarnya sama Kak Lave juga, memang harus cari sesuatu yang memang kita senengin gitu. Mungkin aku kasih contoh aja, waktu dulu pas maba, waktu UKM Fair ya, nah di situ tuh aku udah tahu sebenarnya apa yang aku suka ya waktu itu. Jadi aku tuh emang kepikiran orangnya pengen nge-balance yang namanya tuh akademik dan juga non-akademik gitu. Nah, aku tahu, oke, aku suka bela diri. Nah, berarti aku masuk either itu aku masuk taekwondo ataupun aku masuk karate gitu. Tapi aku pada saat itu memilih untuk masuk taekwondo. Nah, tapi untuk yang akademik, oke, aku karena pengen ikut lomba dan ingin berprestasi ya, masuk FRI Bangga ya kalau itu jadinya aku ikut ke UKM penalaran, yaitu search gitu. Nah, jadi buat Genbiers nih yang nanti yang masih maba gitu ya, pokoknya cari aja organisasi apapun itu. Ya, organisasi itu bisa nanti lab, bisa juga UKM dan lain-lain gitu. Cari yang memang ya kalian tuh suka lah gitu. Emang bener-bener suka, bukan karena diajak teman-teman ya gitu. Karena biasanya tuh kebanyakan yang maba tuh diajak teman-teman biasanya gitu, kayak ayo ikutan dong ke sini gitu. Ini rame nih kayaknya. Nah, gitu kan. Tapi kan mungkin dalam hati kalian kayak, oh, ini bukan buat aku nih. Ya udah, kalian gak usah ngikutin teman kalian karena nanti di perkuliahan ini even kalian berpisah sama teman-teman kalian yang dulu tuh pasti bakal ketemu teman-teman yang baru lagi gitu, dan bahkan mungkin kalian bisa mencari keluarga baru di situ gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya nanti kalian misalnya terpisah ketika mencari UKM gitu ya, terpisah dari teman-teman kalian. Yang penting kalian seneng dulu sama kegiatan yang ada di dalam UKM-nya atau organisasinya, terus ya udah pasti itu lancar dah sampai akhir gitu. Karena jujur aja aku juga stay dari UKM yang tadi penalaran itu dari semester 1 sampai semester ini malah gitu. Tapi kalau kepengurusan cuma sampai tahun lalu. Nah, jadi kayak apa ya? Aku karena ngerasa bahwa oke, aku cocok nih di sini gitu. Environment-nya sesuai nih dengan aku gitu. Jadi carilah yang kayak gitu gitu. Jangan sampai kalian terpengaruh sama orang lain, dan juga yaitu jangan terlalu apa ya? Mendengarkan juga keluhan-keluhan orang lain gitu loh. Kadang tuh ada apa ya? Mindset-mindset yang bikin kita tuh jadi berubah pikiran. Nah, itu jangan sampai tuh. Soalnya maba nih paling mudah biasanya diarahin yang kayak gitu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang janganlah ikut ini gara-gara ini, nah jangan gitu. Kalau misalnya kalian suka ya udah langsung ikut aja gitu, nggak usah ragu gitu, karena ya balik lagi kalau udah sesuai dengan passion kalian dari SMA gitu kan, nah itu pasti biasanya bakal lancar banget tuh ke depannya gitu. So choose wisely aja untuk UKM gitu ya. Dikit juga nggak masalah, 1 atau 2 nggak masalah. Yang penting kalian tuh benar-benar berkontribusi penuh di dalamnya, dan kalian tuh happy gitu selama menjalankan tugas kalian, tidak merasa terbebani gitu selama ngerjain tugas, karena ya nanti semakin tinggi semester pasti banyak load-nya lagi gitu loh, jadi bakal kerasa juga nantinya gitu. Kalau maba mah
masih santai-santai lah gitu, masih ya bisa have fun lah gitu. Tapi nanti selanjutnya yaitu bakal banyak lagi lot-lot lainnya gitu. Tapi ya baik lagi ya, choose wisely dan jangan terpengaruh oleh orang lain gitu. So just trust your heart lah gitu. Gitu sih. Oke, siap. Nah, tadi ada saran dari Kak Tamara gitu ya. Boleh teman-teman. Jadi hati-hati nih terkait FOMO dan juga kadang-kadang ada yang bilang lu nggak produktif kalau nggak ikut banyak kegiatan gitu. Padahal produktif kan diukur dari outputnya teman-teman ya. Menurut saya juga gitu. Jadi kalau misalkan banyak kegiatan, kalau outputnya kecil berarti nggak efisien kan mesinnya. Ya gimana cara kita bisa ngatur kegiatan kita seperti itu. Oke, ini udah nggak kerasa, ternyata udah hampir setengah jam teman-teman kita ngobrol dan udah banyak banget tadi yang dibahas ya. Mungkin untuk podcast kita pada malam hari ini cukupkan aja. Terima kasih buat Tamara dan Lave yang udah bersedia untuk sharing nih ke Genbiers di malam hari ini. Semoga sehat selalu dan jaga produktifnya dan banyak kegiatan. Semoga bisa terus produktif dan berkontribusi untuk masyarakat dan kampus juga. Dan masuk FRI Bangga gitu ya. Itu kuncinya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada malam hari ini, teman-teman. Genbiers, jika ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Saya tutup aja, selamat malam, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk dengerin podcastnya Genbi di Spotify. Oke, bye-bye.